Baik, pada hari ini kita lanjut belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, kali ini kita akan presentasikan tugas hari Kamis yang lalu. Masih ingat? Ya. Untuk tampil presentasi kali ini, karena kamu ada 10 kelompok, maka untuk tampil hari ini hanya 5 kelompok saja. Untuk itu ibu bikin lotnya. Jadi siapa yang nanti tampil, di sini ada kata tampil pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Kemudian ada lagi lot yang isinya tidak tampil. Ya, berarti kelompoknya tidak tampil. Jadi mana kelompok yang nantinya terpilih untuk tampil? Siapkah semuanya? Ayo, siap untuk tampil? Ya. Ya, coba kelompok 1. Pilih ya, nanti dibuka, bukanya sama-sama. Nah, ayo kelompok 2. Pilih. Kelompok 4. Nah, kelompok 3 ya. 4. Ini kelompok 6. Ini kelompok. Nanti dibuka ya, belum ada yang buka. Ya, ambil 1. Dibuka lotnya. 1, 2, 3. Kita kasih WOW. Wow, keren. Wah. Yang tampil pertama cabut lot tadi adalah kelompok 4. Ayo, siapa yang membacakan? Siapa yang protokol? Siapa yang mencatat pertanyaan teman? Benda, paku, magnetik. Alasan kami memilih paku itu merupakan magnetik karena Paku terbuat dari besi magnet karena besi bisa diseret dengan magnet. Yang kedua, pensil, dasar kami karena pensil terbuat dari kayu tidak bisa terbuat dari besi. Penggaris geometrik karena penggaris terbuat dari potongan sehingga tidak bisa diseret magnet. 4. Kunci magnetik. Alasannya kunci adalah terbuat dari besi sehingga dia tidak bisa patah. 4. Karet adalah terbuat dari benda dan seolah-olah orang bisa menjadi karet. 5. Kayu dia magnetik. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh alami adalah batu magnet yang dikeluarkan pada magnet tersebut. Itulah Hasil diskusi dari kelompok kami. jika ada pertanyaan kami persilahkan. nanti akan dicatat oleh teman kami. Dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimanakah ada benda yang bisa menempel pada magnet dan ada juga yang tidak bisa menempel pada magnet? Thank you.
Terima kasih Akifah sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih kelompok 4 sudah memberi saya informasi. Saya terlihat dari kelompok 3 bertanya tentang sifat-sifat magnet. Gaya dapat menambah benda. Yang dibacakan oleh yang dijawab oleh sifat-sifat magnetik ada 2, yaitu yang kedua paling adalah Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Gaya magnet dapat menembus benda. Yang magnetik tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang listrik itu apa tuh cara pembuatan? Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? menambahkan jawaban dari Kenapa ya gaya ada yang bisa menambahkan informasi. Adakah yang bisa mendapatkan Gaya. Silakan. silakan saya dari kelompok saya dari kelompok 7 akan menambahkan jawaban dari kelompok 4. Sifat-sifat magnet adalah pertama, magnet memiliki gaya tolak dan gaya tarik. Gaya magnet memiliki menembus benda, dan gaya magnet memiliki medan magnet. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita kasih WO. Kasih O. Wow, keren. Baiklah, sekarang kita tampilkan kelompok yang dapat lot untuk presentasi yang kedua. Ya, kelompok mana? Ya, acungkan tangannya. Oke, artinya kelompok 3. Kita silakan ke depan. Hasil kerja kelompok 3 sebagai tampil yang kedua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai protokol Laina Telita Effendi, dan di samping saya Nurul Husna Masrurah. Benda-benda yang dapat ditarik pada magnet. Paku contoh benda magnetik. Alasan karena terbuat dari besi dan dapat ditarik oleh magnet. Aduh. Benda kedua pensil. Termasuk benda diamagnetik karena terbuat dari kayu sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Diamagnetik karena terbuat dari plastik bukan besi, baja atau nikel, sehingga tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda keempat kunci, termasuk benda magnetik karena terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet. Benda kelima adalah karet. Karet termasuk benda diamagnetik karena terbuat dari benda lentur bukan besi, baja atau nikel, sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang terakhir, kayu termasuk diamagnetik karena kayu tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaidan dan Fatih. Salah. Bagaimanakah pula garis gaya magnet yang terbentuk dari masing-masing magnet? Apakah sama atau terdapat beda? Jelaskanlah. 1. Pada magnet batang. Pada magnet batang, serbuk besi terlihat seperti duri-duri yang terkumpul seperti persegi panjang.
2. Pada magnet silinder. Pada magnet silinder, serbu besi yang diletak di atas kertas akan terlihat seperti silinder dan beberapa serbu besi akan naik ke atas dan terlihat seperti duri. 3. Pada magnet O. Pada magnet O terlihat seperti huruf O. Pada magnet jarum. 4. Pada magnet jarum. Pada magnet jarum terlihat seperti jarum. Kesimpulan, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Setiap medan magnet garis gaya magnet yang terbentuk dari masing-masing magnet. Apakah sama atau terdapat berbeda? Jelaskanlah. 1. Pada magnet batang. Pada magnet batang, serbu besi terlihat seperti duri-duri yang terkumpul seperti persegi panjang. 2. Pada magnet silinder. Itu magnet silinder. Pada magnet silinder, serbu besi yang diletak di atas kertas akan terlihat seperti silinder dan beberapa serbu besi akan naik dan terlihat seperti duri. 3. Pada magnet U. Magnet U. Mana magnet U? Dedan. Pada magnet U terlihat seperti huruf U. Pada magnet 4. Pada magnet jarum. Jarum. Itu Pada magnet jarum terlihat seperti jarum. kelihatan. Kesimpulan, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Setiap medan magnet pada magnet yang tidak sama berbeda beradu karena bergantung oleh gaya magnet. Kesimpulannya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Setiap medan magnet pada magnet yang tidak sama berbeda karena tergantung oleh gaya magnetnya. Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya yang ada pada magnet. Kami kembalikan kepada protokol. Terima kasih teman-teman. Baik dari kelompok saya, apakah teman-teman yang lain ada mau bertanya atau ada yang ditambahkan? Kami persilahkan. Ya, baik Alisa. Cara pembuatan magnet. Terima kasih kepada Alisa. Cara pembuatan magnet ada 3. Yang pertama, cara induksi dengan cara mendekatkan suatu benda besi, baja atau nikel kepada magnet, maka benda tersebut akan memiliki gaya magnet sehingga benda besi, baja dan nikel lainnya dapat ditarik. Yang kedua, cara menggosok. Dengan cara menggosokkan 2 buah magnet dengan satu arah, maka dapat membuat suatu benda memiliki gaya magnet. Semakin lama menggosoknya, maka benda tersebut akan semakin banyak gaya magnetnya. Yang ketiga, dengan cara mengalirkan listrik, yaitu dengan mengalirkan listrik pada besi sehingga sebuah benda dapat memiliki gaya magnet. Itu saja. Demikian itu saja, saya kembalikan kepada protokol. Ternyata pertanyaan Alisa ada yang dijawab Nurul adalah tugas dari kelompok 7 dan 8. Kelompok 7 dan 8, apakah benar jawaban dari Nurul? Betul. Subhanallah. Kasih Teman-teman, apakah masih ada yang bertanya? Baik, Akifah. Terima kasih Salita memberi saya kesempatan untuk bertanya. Apa saja fungsi dari magnet? Terima kasih. Terima kasih Akifah. Terima kasih Akifah sudah bertanya pada kelompok kami. Pertanyaan Akifah akan dijawab oleh Zaidan. Jelaskan. Zaidan, silakan. Pada Zaidan dipersilakan. Menjawab pertanyaan dari Akifah. Fungsi dari magnet adalah dalam kehidupan sehari-hari. contohnya seperti kompas. Kompas fungsinya untuk menunjukkan mata arah angin. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan.
Besi. Melihat itu Besi yang ada di kapal itu. tentunya angkat mobil dari satu kapal ke kapal yang lain. Nah, bagus dah. Nah, kita kembalikan. Kita kembalikan kepada protokol. Ya. Baik, terima kasih Raidan dan Fatih. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Baik. Bertanya lagi. Baik, tunggu, beko. Baik, Kak Latifah, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih telah memberi waktu untuk bertanya. Kami dari kelompok 7 ingin bertanya. Bagaimanakah magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak? Baik, terima kasih Latifah telah bertanya. Pertanyaan Latifah akan saya jawab langsung. Apabila magnet memiliki kutub yang sama, dia akan saling menolak. Dan apabila magnet memiliki kutub yang berbeda, maka ia akan saling menarik. Kutub utara dengan utara akan saling menolak. Dan apabila kutub utara dan kutub selatan bersatu, Ya, didekatkan maka dia akan saling tarik dan menarik. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ya, Zahira. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah itu sifat-sifat magnet? Sifat-sifat magnet. Baik, pertanyaan Zahira terima kasih Zahira sudah bertanya. Pertanyaan Zahira akan dijawab oleh Nurul. Terima kasih Talita telah memberi saya waktu untuk menjawab. Vivi. Baiklah. Sifat-sifat magnet ada 3. Yang pertama, magnet dapat menembus benda. Yang kedua, magnet memiliki medan magnet. Yang ketiga, magnet memiliki sifat tolak menolak dan tarik menarik. Baik, demikian saya kembalikan pada protokol. Oke, terima kasih Nurul sudah menjawab pertanyaan dari Zahira. Mungkin demikian dari kelompok 3. Saya sebagai protokol apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam